Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram. Khususan ila muallifi hadal kitab hadratus Syekh Hashim Asy'ari syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19. Betul. Terakhir. Yang wakuluzi sukin sukohu sampai itu. Terakhir. Hah? Terakhir sampai sekarang itu? Ya. Oh. Sekarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ia menyanyikan, dinyanyikan. Syadda yunshiddu. Wa ansyadda fi ma'nahu. Wa ansyadda fi ma'nahu. Ma ahsanal aqli wal mahmuda man aqala. Ma ahsanal aqli wal mahmuda man aqala. Wa aqbahal jahli wal mazmuma man jahala. Lumayan. Falaisa solaha yasluhu aslaha yuslihu, maka tidak pantas. Falaisa yasluhu nutkul mar'i fi jadalin wal jahlu yafsuduhu.
Yauman idza su'ila. Wal ilmu syai'in. Nalahu rojulin. Man lam yakun fihi. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rojulan. Ta'allamil ilma. Ta'allamil ilma. Wa'mal ya akhi bihi. Ya akhi bihi. Fal ilmu zainun. Fal ilmu zainun. Liman bil ilmi. Liman bil ilmi qad amila. Qad amila. Titik. Nih kalau syair ribetnya banyak ngebuang huruf. Bener, susah dah. Banyak ngebuang huruf. Ntar ketemu pas diartiin. Dan telah, selain nyanyi apa ya bahasa halusnya ya? Telah disyairkan. Dan telah disyairkan. Di dalam maknanya. Wa ansyadda fi maknahu, dan telah disyairkan di dalam maknanya. Siapa yang bersyair? Rujuknya kepada ba'duhum. Ba'duhumnya siapa? Ba'du salaf. Para ulama salaf telah bersyair. Kata mereka ma'ahsanal akli. Ma di sini mata ajubiyah. Rasa kagum. Ma ahsanal akli. Jadi ma itu banyak. Nih kalau kita belajar nanti ketemu tuh. Belajar nahu. Ada ma nahfiyah, ma istifhamiyah, ma zaidah, ada ma istifhamiyah, ada ma ta'ajubiyah. Ternyata ma ahsanal akli. Alangkah bagusnya akal. Akal sehat di sini. Alangkah bagusnya akal. Wal mahmuda man aqala, dan alangkah terpujinya orang yang berakal. Jadi akal bagus. Tapi akan terpuji bagi orang yang menggunakan akalnya. Akal sehat nih. Kalau orang gila yang sakit akalnya apa kejiwaannya atau apanya? Psikologinya? Akalnya berarti yang rusak, ya. Akalnya yang rusak. Kalau orang, mohon maaf, orang dalam gangguan, apa bahasanya? Orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. ODGJ. Berarti dia akalnya. Orang gila. Orang dalam gangguan jiwa. Kenapa jiwanya yang disalahin ya? Emosinya ya. Tuh, berarti yang rusak otaknya mungkin, sarafnya ya. Bisa jadi gitu ya. Berarti di sini waras semua yang hadir di sini ya. Alhamdulillah waras semua. Kalau waras berarti terkena kewajiban syariah tuh.
wajib sholat, wajib puasa, berarti sehat. Nah, akal itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan orang yang memanfaatkan akal sehatnya dengan baik, dia akan terpuji. Jadi dia bisa tahu nih mana yang baik, mana yang benar. Gue punya akal digunain buat belajar, punya akal digunain buat ngajak kebaikan. Nah, itu orang terpuji. Tapi akbahal jahli, seburuk-buruknya kebodohan adalah wal mazmuma man jahala, dan yang paling tercela adalah orang yang bodoh. Jadi hal yang paling buruk adalah kebodohan. Hal yang paling buruk. Dan hal yang paling tercela adalah menjadi orang bodoh. Kita tahu kebodohan itu buruk. Tapi membiarkan diri sendiri menjadi bodoh itu adalah hal yang paling tercela. Udah tahu ada sekolah kagak mau sekolah. Udah tahu ada pengajian kagak mau hadir. Udah tahu ada taklim kagak mau ikut. Nah, itu adalah orang yang paling tercela. Kebalikannya yang tadi, orang yang paling terpuji memanfaatkan akalnya dengan baik. Gitu. Jadi kita ini orang yang waras, punya akal sehat dan menempatkan akal pada tempatnya. Kita orang yang waras berarti di sini. Ya. Falaisa yasluhu nutkul mar'i fi jadalin. Falaisa tidak ada yasluhu yang baik nutkul mar'i dari ucapan seseorang fi jadalin di dalam perdebatan. Sederhananya gini, tidak ada kebaikan yang diucapkan oleh seseorang dalam perdebatan. Jadi debat ini dicela di sini ya, di syair ini. Tapi ada ilmu debat, ada ilmu debat. Dalam beberapa hal tertentu perdebatan itu diperbolehkan. Dalam beberapa hal. Ya, kalau misalnya masalah debat kita serahin aja tuh. Masya Allah. Tahu siapa orangnya ya. Dalam beberapa hal diperbolehkan. Debat diperbolehkan kalau jalan diskusi udah buntu. Ya. Jadi debat boleh kalau jalan diskusi udah buntu. Diskusi diperbolehkan kalau peringatan diabaikan. Oke? Jadi ada prosedurnya. Ngelihat satu kemaksiatan atau kemungkaran atau sesuatu yang buruk bagi kita, ingetin dulu. Diingetin gak bisa, ajak diskusi. Diskusi buntu, ajak debat. Debat masih kagak mau ngalah, keplak. Ya udah gak ada jalan. Apa bahasa Nabi? Idza ra'aitu munkaron falyughayyir oman ra'a minkum wa idza wa ilam yastati falyughayyir biadihi dulu apa dulu? Bilisanihi wa ilam yastati falyughayyirhu bidoa ya biqalbihi wa huwa adna iya wa huwa adaful iman wa huwa adnal iman. Jadi kalau ngelihat kemungkaran rubah dulu pakai tangan. Nah, tangan di sini tangan penguasa, bukan kekerasan ya, hati-hati. Artinya yang berperan di sini adalah penguasa setempat. Penguasa setempat nggak bisa, diajak debat udah nggak bisa, ya udah dah doain. Mau apa gimana lagi? Nah, makanya ini harus dihindari jadal dalam beberapa kasus. Wal jahlu, sedangkan kebodohan yafsuduhu yauman idza suila, akan merusak ketika ditanyakan. Orang yang bodoh
Maksudnya nih, jahlu di sini jahil. Orang yang bodoh itu akan membawa kerusakan ketika ia ditanya satu hal yang bukan bidangnya. Tuh ada lagi hadisnya. Apabila satu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, maka tunggulah kerusakan. Nah, orang bodoh ditanya tentang hukum syariat. Wah, udah bahaya. Bukan bidangnya disuruh. Kayak misalkan saya nih disuruh ngaduk semen, kagak bakal bener karena bukan bidangnya. Disuruh nembok, kagak bakal bener, bukan bidangnya. Jadi kalau satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadiri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Nah, orang bodoh ditanya tentang hukum agama, maka dia akan membawa kerusakan, bukan kebaikan. Wal ilmu asyrafu syai'in. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Nalahu rojulun. Yang bisa digapai oleh seorang pria. Man lam yakun fihi ilmun. Siapapun yang tidak punya ilmu, lam yakun rojulan, tidak sah disebut pria sejati. Iya dong, bahasanya gitu ya. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia, dan yang pantas mendapatkannya adalah seorang pria. Siapapun yang tidak berilmu, maka dia tidak pantas disebut pria sejati. Pria sejati itu harus berilmu, harus punya ilmu. Pria sejati itu rokoknya rokok sejati, asik. Garam. Ta'allamil ilma, maka pelajarilah ilmu. Tuh ngebuang fa jawabiyah, mannya man syartiyah di depan tuh. Man lam yakun fihi, man syartiyah, di mana ada syarat di situ ada jawab. Jawabnya ta'allamil ilma, maka pelajarilah ilmu. Wa'mal ya akhi bihi, dan beramallah dengan ilmu wahai saudaraku. Fal ilmu zainun, maka sesungguhnya ilmu adalah perhiasan. Liman bil ilmi qad amila, bagi siapapun yang beramal dengan ilmu. Kalau pepatah bahasa Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh, begitulah wahai pujangga. Ya, jadi ilmu kalau kagak diamalin bagaikan pohon yang tidak berbuah. Di sini ilmu adalah perhiasan bagi siapapun yang beramal berdasarkan ilmu. Itu perhiasan tuh modal utama, akan dimuliakan. Nah, satu lagi. Wa an Mu'adz bin Jabalin. Satu lagi. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu
tasbihun wa muzakaratahu tasbihun, diatofin ke fa inna ta'allam. Wal bahsa anhu jihadun, wal bahsa anhu jihadun, wa bazlahu kurbatun, wa bazlahu kurbatun, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Salah satunya Mu'az ibn Jabal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, salah satunya nih Mu'az bin Jabal itu satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kata beliau, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Ilmu di sini ilmu agama. Fa inna ta'allumahu hasanah. Sesungguhnya mempelajari ilmu adalah sebuah kebaikan. Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu adalah ibadah. Wa mudakaratahu tasbih. Mudakarah, tahu ya mudakarah? Itu adalah tasbih. Wal bahsa anhu, dan membahas ilmu adalah jihadun, jihad. Jadi mudzakarah sama ngebahas ilmu beda ternyata di sini. Makanya ada bahsul masail, bukan mudzakaratul masail. Kalau mudzakarah itu bisa kita ngulang-ngulang sendiri. Bisa kita semacam murojaah, mutolaah. Tapi kalau ngebahas bahsu itu ada lawan bicaranya. Nah, itu jihad. Wa badlahu kurbatun, dan menyerahkan ilmu adalah bukti mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Berserah diri. Jadi kalau kita udah belajar, mau paham mau kagak, udah serahin ke Allah, itu bukti taqarrub kepada Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu liman la ya'lamuhu, kepada siapapun yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Nah, kita belajar ilmu, ini udah kebaikan. Kita sekarang nyari ilmu, ini udah ibadah. Kita muzakarah nih, udah tasbih. Abis ngaji, suka ngebahas pengajian, itu udah jihad. Wah, udah enak banget ya. Terus kalau misalnya setiap pribadi kita, udahlah serahin aja ke Allah. Itu bukti dekat kita kepada Allah. Abis ini ngamalin kepada orang lain, ke teman, segala macam, udah sedekah. Dapat semuanya. Udah enak banget nih, paket komplit. Ya, jangan setengah-setengah. Nah, sebelum saya tutup, ini terserah setuju apa enggak. Orang kalau misalnya belajar nih, ngaji ke sekolah ke, udah berusaha keras, pengen begini, pengen begitu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, salah apa enggak? Sah-sah aja ya, sah-sah aja. Ya saya kuliah ngejar titel, pasti pengen gampang dapat kerjaan. Tapi begini kuncinya, yang harus diingat nih. Allah memberikan tempat kepada kita karena menurut Allah kita pantas mendapat tempat tersebut. Paham? Allah memberi tempat kepada kita karena Allah emang merasa kita pantas untuk menempatkan tempat tersebut. Saya belajar kuliah 4 tahun. Nggak putus-putus tanpa cuti. Sama Allah ditakdirin ngajar di SD. Bagi Allah emang saya pantas berada di tempat tersebut.
Tapi ada orang kuliah S2 nganggur. Bagi Allah emang pantasnya nganggur aja. Jadi Allah menempatkan seseorang sekeras apapun usahanya dalam belajar, bagaimana menurut Allah aja pantasnya. Habibana Umar bin Hafiz jadi orang yang masyhur, alim luar biasa, dikenal di mana-mana. Karena emang menurut Allah pantas kayak gitu. Tapi maaf, ada orang juga yang hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran beserta dengan tafsirnya, menguasai fikih 4 mazhab, tapi mastur. Nggak dikenal sama banyak orang. Kata Allah emang begitu pantasnya. Jadi udah punya tempatnya masing-masing. Di Indonesia berapa banyak sih wali yang nggak kita kenal? Banyak banget kan? Tapi menurut Allah emang begitu pantasnya. Tapi ada orang ilmunya pas-pasan, masyhur, terkenal. Ya emang begitu tempatnya. Ceramah di mana-mana, emang udah pantasnya begitu. Itu menurut Allah. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kedudukan manapun yang kita tempati saat ini, ya emang menurut Allah pantasnya begitu. Kita duduk di Masjid At-Taqwa, bagi Allah pantasnya ngaji di sini. Tapi banyak saudara kita yang ngajinya di Tarim, menurut Allah emang pantasnya ngaji di Tarim. Udah, nggak usah banyak protes. Yang penting Allah udah nempatin. Pantas nggak kalau misalnya jeruk disediain di dalam panci? Enggak. Tapi kalau misalnya jeruk disediain di atas piring yang cantik, pantas nggak? Pantas. Kopi disediain buat tamu menggunakan cangkir, pantas? Pantas. Ada tamu disiapin kopi di ember, pantas kagak? Kagak. Jadi bukan masalah kopinya, bukan masalah jeruknya, tapi masalah penempatannya. Masalah penempatannya. Kagak pantas orang pakai kopiah, pakai sorban, datang ke Sarkem. Tahu Sarkem? Atau ke Doli, pantas kagak? Kagak pantas, bukan tempatnya. Jadi udah ada tempatnya masing-masing. Begitupun dengan ilmu, maksud saya gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi duduk di depan begini, Allah lagi nakdirin aja saya duduk di depan. Bisa jadi malam Rebo depan, Gilang yang duduk di depan sini. Ya kalau Allah bilang pantas mau bagaimana? Ya, jadi ilmu itu sesuai dengan amalnya. Udah gitu aja. Nanti bagaimana Allah bakal nempatin kita, udah serahin aja ke Allah. Yang penting amalin aja udah. Kan perhiasan katanya. Al ilmu zainun liman, apa bahasa fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ilmu itu perhiasan bagi siapapun yang mengamalkan ilmunya. Udah begitu aja. Nggak usah muluk-muluk. Ngaji pengen begini, pengen begitu, nggak usah. Paham maksud saya ya? Orang di sini aja belajar udah baik, mencarinya udah ibadah, muzakarahnya udah tasbih. Oh, udah luar biasa. Tuh. Kita kalau misalnya ngomong masalah ilmu nggak ada habisnya. 24 jam pun kayaknya nggak bakal ada habisnya. Karena terlalu luas. Bicara fadilah keilmuan itu luas banget. Ya, jadi udah datang aja, ngaji aja, amalin aja. Kedepannya Allah takdirin kita jadi seperti apa, serahin aja ke Allah. Di sini fungsinya bazlahu qurbah. Serahin aja ke Allah. Itu yang susah. Di antara yang lainnya, muzakarah gampang, ngebahas gampang, ngajarin orang gampang, hadir ke majelis gampang. Tapi nyerahin ini nih. Kita datang ke sini, serahin ke Allah, jadi pintar apa kagak, itu terserah Allah. Itu yang susah. Ya, orang jangankan sesama santri. Kita bicara fakta. Mohon maaf banget. Kadang sesama kiai aja saling senggol.
Sesama Gus aja saling sikut. Ya, sesama ustadz aja saling dorong gitu. Emang itu faktanya. Udah padahal serahin aja ke Allah. Itu bukti kita dekat. Jadi kalau kita udah bisa berserah diri ke Allah, nanti Allah yang nempatin kita di mana pantasnya. Oh, luar biasa nanti. Siapa tahu tiap hadir Gilang, wah pakai gamis, oh futuh ya kan. Pakai sorban, pakai imamah, wah Allah. Ya, kalau kata Allah pantas mau pergi mana? Ya, udah futuh tuh. Tuh futuh. Udah jelas ya sampai sini ya. Dah. Tuh, kita udah 2 aja dulu. Udah 45 menit. Cukup? Cukup dulu ya, cukup dulu. Nanti baru banyaknya tuh pendek-pendek. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan thayyiban fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana warhamna hayatana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali man lahu haqqun alaina wali man ahabba wa asana ilaina walil hadirina wali kafatil muslimina ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran wa rizqan mubarakan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin bi kulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta